Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para jamaah yang ada di masjid maupun yang ada di rumah, pertama-tama ngiring dan ngajak bareng-bareng bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang ke-26 Ramadan tiang pelunggu sami masih teicanin umur. Sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti yang sering kita bacakan hadisnya, basen desida Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna sa'adata kullas sa'adati tulul umri fi taatillah. Kebahagiaan di atas segala rupa kebahagiaan adalah panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketaatan tiang pelunggu sami tercermin di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian qiyamul lail, kemudian kita lanjutkan dengan solat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan pula dengan ta'lim. Niki merupakan cerminan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian tentunya kita bersyukur atas nikmat sehat wal afiat. Semakin kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka dengan berpuasa akan timbul kesehatan. Karena 11 bulan ya, lambung kita tidak pernah istirahat. Ya, siang malam. Nah, di bulan puasa ada sempat istirahat, yakni di siang hari. Ya, tidak secapek di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, 1 bulan inilah yang menjadi pemicu untuk kesehatan tiang pelunggu sami sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita pelihara sehat niki dengan kita menjalankan kepatuhan kepada Allah, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang halalan thayyibah sesuai dengan firman Allah, kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Makanlah dari apa yang aku berikan kepada kalian, aku rezekikan kepada kalian, manik Allah, yang sifatnya halal dan juga sifatnya baik. Para jamaah sekalian, tidak lupa kita doakan semeton jari yang mungkin diuji dengan rasa sakit atau kurang sehat. Dengan wasilah kita menuntut ilmu, wasilah kita beramal mencari ilmu ini, mudah-mudahan dengannya Allah angkat penyakit saudara-saudara kita dan diberikan kesabaran dalam menghadapinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para jamaah sekalian, setiap malam atas bimbingan hadi atau mubalik di dalam sholat tarawih kita dibimbing di dalam doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nabi doa nika, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi makna doa nika, ya Allah, kami semua mohon kepadamu, yakni ridhamu, reden nunas ke mana naik kaji, nunas reden dan naik kaji. Dait kami niki sak menjalanin solat tarawih niki nunas surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika, dait
kami niki berlindung kepadamu ya Allah. Adik terjaga tiang-tiang niki gak mana naik kaji dari murkamu. Gedek silin terjauhin baik panjak dekaji niki leman silin. Wanar dait nunas adik terjauhin leman api neraka. Niki penunasan hampir setiap malam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan kita nanti masuk ke dalam surganya bigairi hisab, tanpa hisab, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan bahasa Siti Aisyah. Tapi ini ke Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nenek kaji panjak de kaji niki nunas bahagia dek bawon dunia ni. Dendek menderita-derita lonto, dendek susah-susah lonto gaman naik kaji nunas adik kesenang dek bawon dunia niki. Senang dalam arti hati kita senang, kehidupan kita juga bahagia nunas gaman naik kaji. Jadi tiang pelunggu sami tidak dilarang untuk minta bahagia di dunia. Wabil akhirati hasanah. Nenek kaji endah panjak de kaji niki nunas li akhirat lema adik kesenang, adik kemau kebaikan. Dunia senang, li akhirat senang. Dait sak paling penting waqina azabannar. Ya Allah, di samping kesenang di akhirat ni ke dendek kebaik tercelatut si api neraka. Kami mohon kepadamu ya Allah, ki artinya selamatkan. Nah kami, selamatkanlah kami azabannar, dari siksa neraka. Auzubillah para jamaah sekalian. Sifat-sifat hidup penghuni neraka ni ke Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Di antara sifat hidup ndek mati, ndek hirup. Tak hancurin awak dengan sak penghuni neraka malik solah. Fatukwa biha jibahuhum kullama nadijat juluduhum baddalnaha juludan gairaha. Maka disetrika muka-muka mereka. Setiap muka-muka mereka hancur, kami ganti lagi dengan kulit-kulit yang baru. Malika Allah. Na'udzubillah. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan pedihnya azab. Nah, oleh sebab niki para jamaah sekalian, nikilah salah satu usaha yang perlu sami agar tidak merasakan pedihnya azab neraka. Kemudian kekeluaran, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Di neraka kakenan penghuni neraka kecuali leman dhari. Dhari ni ke mara otak setan, pemarah ruwi, besi-besi. Setiap dimakan maka menghancurkan semua isi dalam perut. Na'udzubillah. Laisa lahum syarabun illa min hamim. Di neraka sini nginam penghuni neraka ni kecuali dari air timah yang sangat mendidih. Air besi ni ke sandek man padat. Auzubillah. Oleh sebab ni makin kita akan bacakan hadis Nabi, hal-hal yang akan membuat yang perlu kami selamat leman api neraka. Kita bacakan wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu menjadi pokok kita. Ya Allah, kami mohon dijauhkan ya dari murka dan dari api neraka. Qala Rasulullah sallam wa kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, dan sebagaimana diberitakan oleh Nabi SAW di mana beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, kata Nabi.
kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali sandek milih. Jadi bahasa Nabi pokon umat keselapun tamun surga kecuali ia pada sandek milih tamun surga. Qalu sahabat, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Saya sandek milih ni ke ya Rasulullah? Nabi cirin pada ndek milih tamu surga. Qala, beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Saya sak taat ajak aku, sak patuh oleh perintah aku, bahasa Nabi, dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Saya sak ingkar ndek mele patuh oleh perintah aku, nggih, ndek mele laksana perintah aku, bahasa Nabi, iya wah teparan ndek mele. Nggih, jadi mualah niki. Keketuan di sini Nabi berbahasa, selapu umat kepukul jamin tamu surga kecuali sandek mele, bahasa Nabi. Para sahabat berketuan, ya Rasulullah, saya sandek mele tamu surga, selapuk temelet tamu surga. Qala, beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Saya sak taat ajak aku tamu surga. Wa man asani faqad aba. Saya sak ingkar maksiat nek mele patuh ajak aku, iya wah sak terkena nek mele tamu surga. Niki bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari pada hadis yang ke-7280. Niki nggih, niki awal dulu. Walah niki saya sendiri patuh jok di sini Nabi, berarti lemere tamu surga. Ya niki saya sak patuh jok perintah Nabi, ia tamu surga. Fahunaka minal a'mali ma nassar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tahrimi sahibiha 'alan nar. Maka di sana ada nas dari Rasulullah SAW yang memberitakan bahwa siapa-siapa yang diharamkan ya masuk ke dalam neraka. Saya sak ya ndek cocok tamu neraka. Saya sak taharaman untuk masuk ke dalam neraka. Ini kita bisa lihat. Di antaranya Nabi menyebutnya, wa dzalika targhiban fil qiyami bihadzal a'mal, sebagai motivasi agar kita melaksanakan amal-amal tersebut. Pamin dzalika, di antara hal-hal yang membuat seseorang diharamkan untuk masuk neraka, ndik tamu neraka, qaulu la ilaha illallah bi ikhlasin wa yaqinin. Sak pertama adalah terucapin kalimat la ilaha illallah dengan cara Nabi bi ikhlas. Sakanan ikhlas nika adalah khalis, diddus syirki. Diddu artinya sebalik, lawan daripada kemusyrikan. Mahabbah kita kepada Allah harus lebih besar dari mahabbah kita kepada dunia. Nika baru terkena ikhlas. Lamun masih mahabbah kita, cinta kita kepada benda-benda dunia ini, ya lebih dari cinta kita, mahabbah kita kepada Allah, belum dikatakan ikhlas. Sebab tiang pelunggu sami diperintahkan oleh Allah di dalam pengabdian kita kepadanya harus diikhlas. Dindik kalian dik semel, makan dia puasa Pak Ipul, dik semel si batur. Nah, mungkin di awal maranika, tetapi lama-lama kita harus hapuskan karena kita harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Mereka tidaklah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan harus dengan ikhlas. Nah, yang paling belik tahu ukuran untuk uji keikhlasan ni ke yang kendeng gati gi gawe dunia atau yang kendeng gati tama rezeki ni ke perata ngebang tiap sembahyang. Nah, gi di sini tong perang. Setan kena dot berjuluk agak mengibati dia baris sembahyang ni setan. Sementara Allah katakan jalankan perintahku baris ya kerombok. Ni kemalik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai hambaku, manik Allah, hambaku yang beriman, kalau kalian dipanggil melaksanakan sholat, wabil khusus pada hari Jumat, segeralah untuk berangkat. Tinggalkan dulu aktivitas itu, termasuk jual beli itu, lepas dulu. Karena itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Niku manik Allah. Sak ciptaan tiang pelungu sami, sak icanin tiang pelungu sami rezeki, sak icanin tiang pelungu sami irup. Ia bermanik marah ni ke pok saya tepati. Lagu drika tombo pesek setan. Tebarak sida-sida Allah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu ketika tiang pelunggu sami ingin berbuat baik, ya'idukumul faqra. Takut-takutin si fakir, si miskin. Ani kalau bilin bare pelanggan pun lalu burung mau bati. Ni yuwaswisu fi sudurin nas. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Di ayat yang sama. Sementara Allah menjanjikan untukmu ampunan dan rezeki yang lebih. Fadla niki bareh kerombok manik Allah. Ari saya dapati niki. Shadaqallahul azim. Nah di sini mana ikhlas. Jadi yang membuat tiang pelunggu sami diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah apabila kita sering mengucapkan la ilaha illallah bi ikhlasin wa yaqinin. Dengan ikhlas dia yakin la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Dika makna la ilaha, tiada sesembahan, tiada zat yang mesti disembah secara benar illallah, melainkan Allah. La ilaha nike teparanin aran an-nafyu, menafikan semua ilah dinarak nenek. Baru datang isbat sin teparanan illallah, kecuali Allah. Harus diyakin niki. Lamun tuah yakin jok di sida Allah, maka kita akan melaksanakan perintahnya dalam sepi maupun ramai. Kita akan menjalankan, menjauhi larangannya dalam keadaan sepi maupun ramai. Nika. Ba'an Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Muaz radhiyallahu anhu. Terceritaan si Anas bin Malik bahwa Nabi SAW suatu waktu berbahasa jok sahabat bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Moga Allah meridhoinya. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar, rawahul Bukhari wa Muslim. Bahasa desida Nabi menurut cerita Anas, di mana Nabi menyampaikannya kepada seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal. Anas bin Malik niki sahabat, Muaz bin Jabal masih sahabat. Nabi bahasa Nabi jok Muaz, tidaklah seseorang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dari hati yang dalam, benar-benar sidqun, benar dari hatinya, melainkan harramahullahu 'alan niran,
maka orang itu akan diharamkan masuk ke dalam neraka. Haramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan orang itu masuk neraka. Tidak mungkin yang terharaman, yang tutup balung tanah dia terjauhin lawan api neraka. Hadis niki hadis sahih rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari pada hadis yang ke-128 dan hadis wa Muslim pada hadis yang ke-32. Nggih, hadis niki diriwayatkan oleh Sahihaini. Yang mungkin Sahihaini niki adalah perawi hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab niki para jamaah sekalian, kereng-kereng ucapin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Piran tidak ingat kereng-kereng. Sehingga niki obat hati sekaligus angen sak gelisah, angen sak kurang mai. Nggih, ini separuh bapak-bapak ibu-ibu dakan riki tahun impung manuk panggang niki lamun ati ndek tetep ndek ini. Maaf, riki tahun manuk panggang niki boleh julun teh es doger. Nggih, tetep namun angen tendek nabi namanya ada kalanya ada kalanya gelisah angen niki. Maka bahasa desida Allah awat la ilaha illallah. Ala manik Allah. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hatimu tenang. Ya, maka afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari semua zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Ini ke kedua yang akan menjauhkan tiang pelunggu sami dari api neraka, husnul khuluqi walinul janibi. Bagus akhlak, bagus angen jok tetangga, solah entan tebar tetangga. Niki yang akan membuat tiang pelunggu sami masuk ke dalam surga dan dijauhkan dalam neraka. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sebelumnya falyukrim daifahu. Sai-sai sak paran diri beriman jok desida Allah, beriman akan adanya hari akhir lema, fal yukrim jarahu, hendaklah dia berbuat baik, hendaklah dia memuliakan, hendaklah dia menghormati tetangga. Nah, nggih. Jadi bahasa di sini, bahasa sida Nabi riki bahwasanya husnul khuluqi walinul janib. Akhlak sak solah, dait solah dan tebar tetangga. Rasulullah SAW memberikan 3 pesan kepada sahabat lagi kita sebut Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ketika orang-orang Yaman sudah menerima Islam, beliaulah yang diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Islam kepada orang Yaman. Yang sekarang orang Yaman sedang berperang lawan Amerika. Jadi Nabi sudah mengatakan sebelumnya ya bahwa Islam ini nanti akan diselamatkan oleh pasukan di antara pasukan Syam. Pasukan Syam itu Syria. Syria mungkin alhamdulillah dipimpin oleh seorang yang sangat alim bernama Ahmad Syara yang dikenal dengan Jaulani. Setelah dipimpin oleh namanya Bashar Asad yang sangat kejam. Sampun yang ceritakan kekejaman ni ke nggih penjara ni ke dengan selamun dengan selaman penjara penyiksaan zaman Romawi ni ke. Jadi maaf niki ruangan niki pisau-pisau benda-benda tajam. Nah, pun tepres dengan niki. Nggih. Dengan soleh ruangan niki andainya 10 kancen tepres. Bisa sih dibuka bagaimana arah video-video niki nggih. Nah, mungkin
rekam jejak zaman lain niki kebuka doa. Niki run kekejaman sendeman Presiden Ahmad Syaraf. Dengan takdir Allah, Bashar Assad disingkirkan dan dia lari ke Rusia. Alhamdulillah sekarang negeri Syam diantaranya yang Syria ini dipimpin oleh seorang yang alim. Alhamdulillah. Kemudian bahasa Nabi Islam akan diselamatkan oleh pasukan dari Yaman. Alhamdulillah. Pasukan Sa'bani bom. Nabi namanya kapal Indo-Amerika ini hanya dengan Yaman Dembani Saudi. Najd ini Dembani. Negara-negara lain Dembani. Yaman, Houthi. Ya Sa'bani bom kapal-kapal induk dengan Amerika niki pun pada mundur. Nggih, alhamdulillah. Niki sudah apa yang sabdakan oleh Nabi niki sudah terlihat. Jadi kembali waktu dikirim ke Yaman, Muaz bin Jabal dipesan oleh Nabi 3 pesan. Ya Muaz, wahai Muaz, aku kirim engkau ke negeri Yaman, maka jagalah 3 perkara. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Muaz, selama kamu di Yaman nanti tetap takut jok desid Allah. Embe tahu pirang-pirang. Iki bahasa Nabi. Hakikatnya kepada Muaz, tapi kepada tiang pelunggu sami niki. Asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis adalah Muaz bin Jabal. Maka maksudnya juga pada tiang pelunggu sami. Embe tahu terberada, piran-piran, adik tetap takut jok sedia Allah. Bangkat tahu terbegawian, di benarak waktu azan, sembahyang dia bangkat. Nggih, dendik sembahyang. Tuh, itu berdagang, NTT. Nggih, masih juga dia narak dengan Tegal lengat. Dia nak sembahyang sekalian, dia nak puasa. Nah. Nggih. Bahasa dari Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Muaz, di negeri Yaman, bimbe tahu di sudut Yaman, tetap takut patuh jok dari Allah. Iki bahasa Nabi sallallahu. Masa kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lamun terlanjur berbuat salah, wahai Muaz, aran itu manusia. Dek terlepas leman khilaf, leman salah. Anda ini terlanjur berbuat salah, wahai Muaz, atbi'is sayyi'atal hasanata. Becat genti isi perbuatan solah. Anda ini kebetulan nyemongok. Becat-becat engkah nyemongok. Ini ke maksud. Anda itu kebetulan ada jadi dagang. Itu depan kurangin timbangan. Pot mau rengah hadis niki, engkah kurangin timbangan lema aja. Atbi'is sayyi'atal hasanata, genti embe kesalahan itu si perbuatan sak solah. Tamhuha bahasa Nabi. Perbuatan solah ini akan menghapus perbuatanmu yang keliru. Sak salah nu ya enta ampuni sedisi Allah, lamun terganti isi perbuatan solah. Niki diperkuat oleh firman Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah ila akhir ayat. Hamba-hambaku, ciri hambaku yang bertakwa itu diantaranya kalau mereka terlanjur berbuat salah, bahkan fahisyah, manik dari Allah. Fahisyah niki perbuatan membunuh, perbuatan zina arti fahisyah. Lalu dia ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Siapa lagi yang akan memberikan ampun melainkan Allah. Jadi dipuji. Walam yusiru, ende terusan perbuatan niki. Menun ingat engkah endeng ampun. Ia terpuji niki. Walam yusiru lagu dendek tu Malik. Ara Malik lewat mai. Masih wah tampunan wi. Nani. Ndek lanjutin perbuatan salah niki. Bisa salah tutup, bisa salah tutup, ndek sengaja. Maka di sini menjadi ciri hamba Allah yang bertakwa. Maka bahasa Nabi Jok Muaz, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Wahai Muaz, becat-becat tan gentik perbuatan sak kurang bagus, sak salah nun. Si perbuatan sak bagus, maka akan terhapuslah perbuatan salahmu. Yang ketiga, niki yang menjadi syahid kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wahai Muaz, bergaulah dengan orang-orang Yaman itu nanti dengan akhlak sak solah. Berembih dan akhlak sak solah ni ke tajah yang perlu sami sidi-sidi Nabi. Khatibin nas qadra uqulihim. Berbicaralah kepada orang lain, ngeraos kaca dengan lain. Ambil kemampuan ngeraos. Ya. Kallimun nas qadra uqulihim. Berbicaralah dengan orang-orang sesuai dengan apa yang akan Nabi biasa terjadi di situ. Dengan petani, dia juluk rausin masalah sak lain-lain. Masalah pertanian, terurus. Jadi dengan maka dakwah dulu para jamaah sekalian, dakwah Indonesia begitu cepat. Cepat sekali. Islam ini begitu cepat diterima di Indonesia. Karena sebagian besar melalui perdagangan yang dibawa oleh para ulama-ulama yang berdagang ke bumi Nusantara niki dengan akhlak yang mulia. Ya, dari menara pengusaha, ya di antara sejarah ya, banyak sejarah masuknya Islam. Islam masuk dibawa oleh pedagang-pedagang Arab melalui India, Gujarat, Aceh, gitu terus pedagang-pedagang niki. Dengan Nusantara, maaf, ya yang beragama tidak Islam. Dia nuah ingat akhlak samarak nike. Maka dengan sugih-sugih pedagang-pedagang nike solah-solah akhlak. Terhormati, terpemulia mereka. Padahal mereka orang-orang miskin. Jadi pekerjanya, jadi pembantunya, jadi pemungguknya waktu nike. Sehingga raja-raja yang melihat ya akhlak maupun perilaku dengan asing. Sak tamu je bumi Nusantara ni kebecat dia dah tertarik. Begitu raja mereka menerima Islam, milun rakyat. Maka begitu cepat Islam ini diterima di bumi Nusantara niki yang ribu-ribu tahun moyang kita animis, Buddha dan Hindu. Nabi sebab menurut sejarawan sebab yang paling utama niki adalah karena akhlak yang dibawa oleh para ulama-ulama kita terdahulu yang menjadi pengusaha, menjadi pedagang. Karena para jamaah sekalian menjadi kehebatan orang-orang Arab terdahulu, ulama-ulama terdahulu, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, rata-rata pengusaha dan juga petani. Tetapi sembari mereka berdagang, sembari mereka berusaha, tapi mereka juga ulama-ulama besar. Jadi ketika masuk mereka diterima dengan akhlak yang mulia. Maka kata Nabi, wahai Muaz, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Lamun wah sampai lek Yaman oleh mak dendek mele menang mesa. Kanara mahfuzat atau kata-kata mutiara di mana bumi kita berpijak, di situ kita menyesuaikan diri. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Rawa At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, cerceritaan si sepuh sahabat searan Abdullah bin Mas'ud atau yang biasa dipanggil Ibnu Mas'ud. Moga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berbahasa, niki ceritaan si Abdullah bin Mas'ud. Ala ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, bahasa Nabi. Apa itu? Ya, yuhramu 'alan nar. Apa yang dapat mengharamkan kalian masuk ke dalam neraka? Nak yakni au biman tahrumu 'alaihin nar, atau aku beritahu kalian siapa yang diharamkan masuk neraka. Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Terhadap keluarga-keluarga dekat,
Qorib, kerabat-kerabat kita. Hayyin, tidak kasar, berlaku lembut kepada keluarga-keluarga kita. Layyin, hayyinin layyin, ya, bersikap lunak, bersifat lembut kepada keluarga-keluarga kita. Aqarib kita bisa karena aqarib darah, bisa karena aqarib kita seiman. Karena Allah Subhanahu wa taala bermanik, innamal mu'minuna ikhwatun. Ini kemanik Allah. Selaku pada dengan beriman ni, kalian semua bersaudara. Wa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah di antara saudara kalian. Para jemaah sekalian, di zaman samangkin niki, hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW niki perlu kita perkuat. Hubungan silah artinya ikatan, rahim kasih sayang, silaturahim, hubungan kasih sayang di antara aqarib di zaman samangkin niki harus tertulakan. Marak dengan tuak-tuak sak lain, berembintan dengan tuak lain niki, ya, dalam setiap momen terkumpulan dengan tuak lain niki dan wah malas-malas lalu ngayu, lalu silaturahim untuk memperkuat. Sehingga wikan sak lain, sai papu, sai pisak, sai samput, wikan tekegati. Makin si uning jarang silaturahim, maaf tiang sendiri pengalaman niki. Ada sadendek marat tiang, anak semeton tiang di tiang tahan dok. Meton mandas lagu di tuah berdait memang. Nggih, oleh kode di tuah berdait. Nah, tiang berdait di pondok ke budaya anak. Oh, langsung temak bersalam siruk, yuk tinjot, ya kan? Tinjot siruk iman si ibu-ibu, ya makan. Hai je kamu, papa makan dan tahu tiang, kan anak dah tiang, anak kemudian tiang, lagu itu berdaya. Nah, nikah berarti silah rahim kita agak kurang. Nah, tiang niki menyuruh diri tiang dan kita semua kembali memperkuat silaturahim niki dengan cara hayyinin layyinin lil aqarib. Para bahasa Nabi niki, adik mola dan terjok keluarga, dia keras-keras selalu jok keluarga dekat niki. Terutama di zaman sak mangkin niki. Si becat temeli sili oleh keluarga. Padahal orang-orang tua kita dulu mengajarkan kita adik terpatuh kaca semeton, adik terpatuh kaca pisah, adik terpatuh kaca anak semeton baik. Nah, nikilah kita ingin praktekkan bila kita ingin dijauhkan dari api neraka. Jadi bahasa Nabi, maukah aku beritahukan kalian siapa yang akan diharamkan masuk ke dalam neraka? Beliau katakan, ala kulli qaribin hayyinin sahlin, yaitu mereka-mereka yang terhadap keluarganya mola dan bersikap, ya, kita bertemu jauh balik mola, nggih. Dia apa jauh dia bertemu baris tak ketua apa terjauh ni ke. Memanglah mu bertemu ni ke arah sebuah riwayat dia lenggang kangkung lalu, nggih. Mana-mana motek Ambon lah terjauh, ada terjauh balik keluarga terjauh. Lah untuk misal Lombok Tengah lenggang kangkung, dia terjauh baik mana-mana motek Ambon atau Napi leman Riki. Nah, saya ingat Napi arak sebuah riwayat, arak dengan senang enggak tele semeton nggih, empete lalu silaturahim lampang baik. Pun terkiriman malaikat sida-sida Allah berupa manusia. Ya, fa arsadahu ala tariqihi. Berdahit kanca malaikat niki di jalan menuju kampung temannya niki, saudaranya niki. Malaikat ni kebetulan aina turid, gamak meton be jadi lumbar. Uridu akhon li fi hadhil qaryah. Oh ya petes meton kata aku rapat gati kaca semeton oleh desa ni. Nabi ni ketuan si malaikat, hal alaika min ni'matin tarubbuha? Tidakkah atasmu suatu nikmat yang dapat kamu berikan kepadanya? Ni ke makna secara letterlak lamun te bahasane mala-mala makan di narak ruin bentek dan napi-napi nak dia meton. Ni kira-kira nggih. Napi bahasa dengan ni ke illa annani ahbabtuhu billah. Nggih, di narak jauh napi-napi lagu aku sekedar jauh cinta kedua. Aku kangen dia karena Allah.
Nabi basen malaikat niki sendek eman berdait kanca semeton ini aku terbarak bahwa Allah memberikan cinta kepadamu. Nike bab tentang kekuatan cinta karena Allah, berpisah karena Allah. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis nike, riwayat nike, lamun terberangkat ada narak baik. Dakat ndek wajib lagu ada narak baik terbentek. Misal itu berdua ada kangkung luik le bangkat ambil kangkung berjalan meton tu mah. Baras ini oleh tu itu jauh kangkung, oleh ini tu jauh baju. Kira-kira marak ni ke lagu dendek tu banu. Lamun kangkung jadi baju coba lemak sablean sambo jadi belian ni. Lamun terharap marak ni ke ini tendek dek mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa tentang hal ni ke Nabi bahasan Presiden Nabi SAW tahabu saling berilah kamu, saling junjuk pasal tahabu niki hibah. Dalam hadis yang lain tahadau, saling memberi hadiah. Berbeng, mana-mana sekedi itu berbeng, dia berbeng. Nabi yang timbul tahabu. Lamun dikirang saling junjuk bahasa Nabi timbul rasa cinta di antara kita dengan keluarga. Inilah Nabi namanya yang dimaskotkan dalam sabda Rasulullah SAW, hayyunun layyinun. Inilah barangkali para jamaah sekalian, lemak lanjutkan. Mudah-mudahan Nabi yang sampaikan sedikit niki bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan kita di dalam melaksanakan puasa dan melaksanakan tarawih sesuai dengan doa yang diajarkan oleh sahabat. Allahumma barik lana fi Ramadan wa inna ala siyamihi wa qiyamihi. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan ini dan tolong kami sabar berpuasa. Ini ke makna a'inni ala siyamihi, tolonglah kami ya Allah untuk sabar berpuasa, wa qiyamihi, sabar tarawih. Saya antik kadang-kadang Bapak Ibu kadang saya kurang sabar. Nah, maka kita perbanyak doa yang diajarkan sahabat. Kemudian mudah-mudahan kita selalu memperoleh rezeki Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan terpemolah sidi-sidi Allah rezeki dek berat-berat dan terpete nggih ade narak sangun te ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih silakan. Nggih. Islamic Center nggih ta. Nggih. Oh nggih. Masih separuh. Nggih. Masih niki ngadu 20. Oh ndek ngadu witir. Oh. Oh nggih nggih. Ya pirantun kunut niki? Nggih. Kunut niki kan pada rakaat terakhir. Terus ndek witir saski rakaat niki. Oh ndek kadu witir. Oh nggih. Kok pirantun kunut jari niki? Den 20. Kan kunut niki tuan pada sak sekik niki. Oh nggih. Memang kunut niki harus pada yang terakhir. Nggih. Mungkin bagaimana dia mengamalkan kunut. Jadi setelah 8 rakaat pada bubar. Nggih, setelah 8 rakaat niki dia naruh pada witir jari. Nggih. Terus bares dan witir niki saya ingat memang ada hadis lamun sak biasa ya bares ngase ya sebiak lebih bagus dia witir terakhir nggih. Lamun sak dia biasa tahajud langsung witir niki bagus. Nggih. Cuma sak kunut niki ndek mantiang ane karena kunut niki harus
pada rakaat terakhir tuan, pada yang 1 rakaat niki. Nggih. Ya, coba lemat dan coba tepi-tepi napi dasar pun kunut sendekman rakaat sak terakhir. Nggih. Niki apa namanya terlebih mungkin niki ya diperkuat kunut niki karena masuk kunut nazilah entah. Kunut nazilah niki kunut untuk keselamatan semeton jari tang sami. Nggih adik, seperti yang sering tiang sampaikan dalam pengajian-pengajian para jamaah sekalian, mulain makin Malik Israel menyerang. Wah, habis ribuan wah sak mati niki. Nah, kita lagi doakan kekuatan doa kita insyaallah nanti akan mendatangkan pertolongan Allah ya. Jadi sebenar peperangan niki peperangan Netanyahu sebenar. Netanyahu niki adalah Perdana Menteri Israel. Saya ngalamun dek perang yang terbau nih. Maka harus alihan. Nggih, jadi korbanin ti manusia ribuan. Nah maka ye nyengkeun terdemo mungkin si ratusan ribu, 700 ribu penduduk di Tel Aviv. Jadi rakyat dimilih perang lalu Netanyahu nggih, dia milih perang untuk mengalihkan ada sangkah terurus korupsi. Nikilah kasar politik para jamaah sekalian nggih. Nah, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan semoton jari terdrike diselamatkan oleh Allah SWT. Lewat tanda nggih. Kita jemaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin al-mukhlisin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.